Namanya juga negeri serumpun. Kita dan Malaysia juga kerap berselisih perkara yang rasanya memang tak terelakkan. Kesenian. Lima tahun silam, sejumlah kelompok reog tiba-tiba tumplek di depan Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta. Mereka gusar dan memprotes tari barongan yang terindikasi meniru reog Ponorogo. Tarian tadi terpampang di website milik Kementerian Kebudayaan Kesenian dan Warisan Malaysia. Di depan kedutaan, kelompok reog membacakan tuntutannya. Menuntut pemerintah Malaysia untuk mencabut dan meminta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia atas sikap tersebut. Masuk akal jika kelompok reog di tanah air besar. Maklum, reog adalah sumber identitas dan kebanggaan masyarakat Ponorogo serta Jawa Timur. Apalagi pemerintah Kabupaten Ponorogo telah mendaftarkan hak cipta tarian reog pada tahun 2004. Soal beginian memang bisa bikin repot dan ribut dua tetangga. Namun, adanya kesenian reog yang di Malaysia disebut tari barongan tak bisa dipisahkan dari keberadaan warga Ponorogo yang telah menetap di Johor dan Selangor sejak 150 tahun silam. Nah, barongan adalah ekspresi rasa cinta terhadap kesenian yang sudah melekat di daerah asal mereka. Pertama kali saya ingin menjelaskan bahawa kerajaan Malaysia tidak pernah mengklaim bahawa tarian barongan ini asalnya dari Malaysia. Bukan cuma orang Jawa Timur, warga Maluku pun pernah geram ketika Malaysia yang getol kampanye wisata menggunakan lagu Rasa Sayange dalam iklan Malaysia Truly Asia. Pemerintah provinsi dan warga Maluku bersikukuh jika Rasa Sayange milik Indonesia karena telah menjadi lagu rakyat di Maluku. Sebaliknya, Malaysia merasa Rasa Sayange adalah lagu di Kepulauan Nusantara. Jadi, ia merasa punya hak pula menggunakannya. Lagi-lagi bahwa kita lambat mengantisipasi aset-aset kebudayaan bangsa untuk cepat-cepat dipatenkan milik bangsa kita. Karena ini ke depan ini akan sangat mahal. Mereka, datuk-datuk mereka mengajar cucu-cucunya juga menyanyi lagu-lagu ini. Jika mereka suka aja lagu ini, kita mesti mereka suka aja lagu-lagu ini. Lagu ini adalah lagu folk song yang datang pada Nusantara. Konon Rasa Sayange direkam dalam piringan hitam di Lokananta, Solo, Jawa Tengah tahun 1962. Selanjutnya dijadikan souvenir di Asian Games di Jakarta. Mungkin karena tak cepat-cepat dipatenkan. Jadi, siapa saja yang berdiam di Nusantara merasa berhak mengklaim dan menggunakannya. Belakangan, penelitian fisika oleh Bandung P Institute membuktikan secara ilmiah kalau lagu Rasa Sayange adalah lagu tradisional asli Indonesia, khususnya di wilayah Maluku. Heranya tak bosan-bosannya kedua negeri ribut soal kesenian. 3 tahun silam, tari pendet yang jadi masalah. Lagi-lagi karena terpampang di iklan pariwisata Malaysia. Warga Bali yang marah. Pemerintah desak untuk lebih melindungi kesenian tradisional. Pertama-tama, Menputar telah bertindak, telah menyampaikan surat yang tentunya bernada protes dan minta penjelasan tentang
duduk perkara yang sebenarnya. Saya berharap pemerintah Malaysia bisa menjaga sensitivitas rakyat Indonesia yang berkaitan dengan itu. Perkara seni dan budaya tak perlu bikin dua tetangga ribut-ribut. Sebab seni dan budaya mestinya menjadi bidang yang berkatkan, bukan meregangkan. Hubungan Indonesia dan Malaysia juga kerap panas dingin lantaran perkara perbatasan. Ada saja sekitar Malaysia yang bikin Indonesia meradang. Seperti 3 tahun silam saat Angkatan Laut Malaysia menerobos perairan Ambalat. Ambalat patut dipersengketakan karena blok di timur Pulau Kalimantan tadi menyimpan cadangan minyak sekitar 764 juta barel serta cadangan gas setara 1,4 triliun kubik. Segera setelah insiden masuknya Angkatan Laut Malaysia ke Ambalat, Tentara Nasional Indonesia meningkatkan patroli di sana. Kapal perang dari Armada Timur yang bermarkas di Surabaya dikerahkan ke sana. Parlemen Indonesia tak tinggal diam. Komisi Luar Negeri DPR menemui pejabat dari Kementerian Luar Negeri Pertahanan dan Angkatan Laut Malaysia di Kuala Lumpur. Mereka bersepakat untuk menyelesaikan insiden Ambalat. Cadangannya ialah kita selesaikan dengan cara yang terbaik, cara aman and orderly. Jadi itu yang kita minta kita punya jawapan kuasa kita untuk selesaikan masalah ini dengan cara yang terbaik. Tak lupa, Malaysia minta maaf. Saya akan menarik kapal-kapal di sana untuk tidak berondo di sana. Untuk menentukan bahawa tidak ada ketegangan dalam kapal. Dan saya akan menentukan bahawa anggota yang salah akan dipertuduhkan dan perkara sertifikat tidak akan berlaku lagi. Di tanah air, aksi provokasi Malaysia di Blok Ambalat menyulut amarah. Demonstran mengecam aksi Angkatan Laut Malaysia. Sebagian pihak bahkan terpancing menawarkan diri menjadi pasukan sipil bagi TNI mempertahankan kedaulatan di kawasan seluas 15.000 km persegi di Ambalat. Aksi provokasi Malaysia di Ambalat tadi bukanlah yang pertama. Meski begitu, Indonesia selalu memilih penyelesaian lewat jalur diplomatik. Kita sepakat masing-masing tentara laut dan angkatan laut sangat hati-hati untuk menetapkan jalur-jalur patroli atau ronda sesuai dengan garis yang menurut masing-masing adalah wilayah teritorialnya. Selesai? Ternyata belum. Sebab Malaysia bertahan dengan klaim sepihaknya. Pemerintah negeri jiran bersikukuh Blok Ambalat wilayah mereka sesuai peta tahun 1979 yang mereka bikin. Peta tadi sebetulnya ditolak 8 negara yang berbatasan langsung dengan Malaysia, seperti Indonesia, Filipina, dan China. Mahkamah Internasional atau International Court of Justice juga tak mengakuinya saat mengadili sengketa kepemilikan Pedra Branca antara Malaysia dan Singapura. Memaksa Malaysia berunding lewat perundingan bilateral mungkin masuk akal buat Indonesia. Meski begitu, Indonesia mesti hati-hati jika hendak membawanya ke Mahkamah Internasional. Pasalnya, kita pernah punya pengalaman tak enak saat harus kehilangan Pulau Sipadan dan Ligitan 10 tahun silam.